Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, adik-adik yang hebat, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, kita akan pelajari di sini ya. Nah, saya ada pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Pantun berikutnya. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Nah, yuk kita belajar membuat pantun. Nah, buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, adik-adik nanti tuliskan ya pada buku masing-masing berupa kolom berikut. Di sini ada contoh pantun ya. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Beli kue donat, lalu ditata, lalu dimakan, wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna, edarkan darah. Nah, itu ya contoh pantun-pantun yang lainnya juga. Nanti adik-adik buat pantun sendiri ya. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Hari ini Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Coba cari tahu berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang mampu yang kamu anggap tahu ya. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Nah, di sini ada beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nanti adik-adik cari tahu ya, baik dari orang yang dianggap tahu atau dari berbagai macam media. Yang pertama, penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama itu penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Keempat, terlalu lama berdiri
atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Kelima, gangguan peredaran darah tak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Keenam, kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah. 7. Tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. 8. Terakhir, darah pasien hemofilia sulit membeku jika terjadi luka. Itu adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, nanti ada juga coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu ya. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan pada tabel ya, seperti berikut. Nah, di sini saya sudah membuat apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini gambarnya. Yang di atas itu adalah saluran normal. Yang di bawahnya adalah saluran peredaran darah yang tersumbat oleh lemak. Kemudian ada hipertensi, ada varises, ada leukemia, ada anemia, ada stroke, ada hemofilia, dan ada thalassemia. Kalau hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi biasanya pada orang tua, kemudian varises adalah saluran yang kelihatan, peredaran darah yang kelihatan dari luar, kemudian leukemia, anemia, stroke, hemofilia, thalassemia. Macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia nanti akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara yang mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Nah, dari yang hebat, jadi setiap hari kita harus berolahraga minimal 30 menit ya setelah makan. Itu dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Oke, demikian pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran tentang sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.